Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini kita dapat menghayati tentang suatu kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk melakukan pelayanan. Sehingga ada ajakan bahwa kita bersyukur untuk setiap pelayanan. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita semua mendapatkan kasih karunia Allah dan diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Orang percaya mendapatkan tugas untuk bersaksi lewat perkataan dan perbuatannya. Karena itu, maka bagaimana kita menanggapi setiap kehidupan kita dengan berbagai tugas-tugas yang secara berkesinambungan di dalam kehidupan kita, baik itu di gereja maupun juga di dalam masyarakat maupun di dalam pekerjaan, kita mau mengungkapkan rasa bersyukur. Tentu saja bersyukur ini kita berikan kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melakukan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang mengerjakan pelayanan. Di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di mana kita beraktivitas, dengan setiap apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu merupakan suatu pelayanan dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu kita kaitkan dengan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan gereja, maka tentu saja kita mau terus menerima kehidupan kita untuk melakukan pelayanan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus bersyukur untuk setiap pelayanan? Kita membaca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus atau 1 Korintus dalam bacaan kita pada saat ini. Kita semua mendapatkan apa yang menjadi pengertian untuk kita bersyukur untuk pelayanan kita. Di situ Rasul Paulus menyapa akan jemaat Korintus. Dalam sapaan Rasul Paulus itu disampaikan bahwa jemaat Korintus, jemaat yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Juga di situ disampaikan tentang bagaimana kita ditempatkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita selalu berseru kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Juga Rasul Paulus memberikan salam yang disampaikan. Salam ini mengandung damai dan sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita juga dalam bacaan ini disampaikan kepada kita, yakni Rasul Paulus menyatakan
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Tentu pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah? Di situ disampaikan bahwa kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia Allah itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan jemaat Korintus. Kasih karunia Allah itu tentang karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan penuh ketaatan dan kesetiaannya. Jemaat Korintus juga menerima karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu di dalam mereka menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu, mereka harus menyatakan segala kekuatan Allah yang telah menyelamatkan manusia, bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan rasa syukur seperti itu, ia juga menyampaikan bahwa betapa besar kasih karunia Allah itu yang telah menjadikan kehidupan kita juga dalam kelimpahan kekayaannya. Kalau dikatakan kamu telah menjadi kaya, ini bukan berbicara soal harta, tetapi berbicara yang disampaikan adalah semacam atau segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi anugerah Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya menerima keselamatan Yesus Kristus. Mereka dipenuhi dengan perkataan dan pengetahuan dari Allah. Jadi dengan demikian bahwa kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus juga dilengkapi dengan perkataan dan pengetahuan. Dengan demikian maka dapat dipergunakan, yaitu menjadi suatu kesaksian tentang Kristus. Karena itu Tuhan memberikan suatu pengetahuan bagi kita tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Kemudian juga Dia menganugerahkan kita berkata-kata. Itu semua untuk kita dapat bersaksi tentang kebenaran yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Juga di situ disampaikan kepada kita bagaimana Allah sendiri meneguhkan keselamatan itu dan menjadikan kita saksi di tengah-tengah dunia ini sampai kesudahannya. Sampai akhir zaman, itu yang kita bisa pahami. Jadi dengan akhir zaman Tuhan terus ikut melaksanakan, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang percaya, supaya lewat perkataannya, lewat juga perbuatannya, Dia menjadi saksi bagi kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ketika hari Tuhan disampaikan di situ bahwa Ia akan datang dan Dia akan menemukan kehidupan kita tak bercacat. Dan dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang setia itu, Dialah yang akan juga menampakkan kehidupan akhir zaman yang membawa kita kepada kehidupan sorgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu apa yang disampaikan bagi kita pada saat ini, yakni di mana sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karya keselamatan Tuhan itu selalu hadir dalam setiap keberadaan kita. Kita tidak hanya mengerti bahwa Tuhan
membebaskan kita dari dosa. Tetapi kita harus mengerti bahwa di balik penebusan Yesus Kristus sebenarnya mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Pemberian tugas itu adalah kita menjadi saksi Kristus, untuk harus senantiasa kita lihat sebagai anugerah, bukan sebagai beban. Kita harus bersyukur, karena dengan rasa syukur itu akan membantu setiap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, kita akan memiliki kekuatan. Kita menemukan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan tantangan kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi dengan demikian, yang kedua, bahwa kita tentu tidak selalu mengeluh dengan berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Kita akan yang ketiga menemukan makna kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka di dalam keberadaan kita, ketika kita menjalankan kesaksian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka itu menjadi suatu kesenangan bagi kita. Karena kalau kita senang melakukan pekerjaan yang Yesus percayakan di dalam keberadaan kita, maka dengan demikian bahwa kita akan menerima kesempurnaan dalam pekerjaan itu, karena Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita bekerja, untuk kita melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita di dalam kehidupan kita supaya juga sebagaimana Dia senantiasa mau terus menyatakan segala rahmat-Nya di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini untuk bersaksi tentang karya kasih Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus, ketika kita mau menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita juga selalu menemukan ada tantangan tersendiri. Kadangkala tantangan itu tentang persoalan hidup kita, baik itu soal ekonomi, bisa soal pekerjaan, bisa soal apa yang menjadi keinginan. Maka kadangkala di sana kita tidak mampu dengan baik dan sungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dan Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi diri kita dan orang lain. Sebab apa? Lebih banyak adalah kesenangan itu untuk kita pikirkan bagi diri kita sendiri. Kadangkala kita mau melakukan pelayanan, kalau itu tidak mendatangkan keuntungan bagi diri kita, maka kita juga tidak melakukannya dengan setia, dengan baik dan benar. Seringkali kita juga di dalam kehidupan ini, karena berbagai persoalan, tantangan yang kita hadapi, maka seringkali juga kita gagal untuk menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua mau memahami kehidupan kita. Kita semua mau mengenal keberadaan kita masing-masing. Ketika Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk melayani Dia,
entah itu sebagai presbiter, entah itu sebagai pengurus-pengurus pelkat. Maka dengan demikian kita selalu menerima itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jangan terlebih dahulu kita melihat diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi mari terlebih dahulu kita fokus apa yang sudah Kristus lakukan. Dan di sana kita akan temukan bahwa sesungguhnya segala kebutuhan hidup kita untuk kita memiliki kemampuan dan kekuatan pengetahuan dalam perkataan, maka kita akan temukan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Mari kita jawab dengan rasa syukur panggilan kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, terutama di dalam keberadaan sebagai jemaat Yesus Kristus. Kita bersama-sama mau melakukan segala sesuatunya dengan penuh syukur, bersyukur atas setiap pelayanan menjadi saksi Kristus, sehingga kita tetap berani untuk setia menjalankan tugas pelayanan sampai Kristus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, sebab itu mari kita semua dengan setiap kehidupan kita mau melihat bahwa ada tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keberadaan kita, siapapun kita. Ketika Tuhan mau pakai kita menjadi pelayannya, ketika Tuhan mau pakai kita untuk melayani Dia dengan segala keberadaan kita, pasti Tuhan akan senantiasa melengkapi kita dengan kuasa, kehendak-Nya, dan dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.